Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novitasari ingin menjelaskan mengenai tugas besar 1 akuntansi pajak perihal perkembangan akuntansi pajak di Indonesia. Adanya sejarah perpajakan di Indonesia beberapa kurun waktu, yaitu pada masa penjajahan Belanda setelah merdeka tahun 1979 sampai 1983 hingga sekarang. Pada masa pertama, yaitu masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan di Indonesia berfungsi sebagai pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak yang terutang pada saat itu seluruhnya ditentukan oleh aparat pajak yang memiliki wewenang yang sangat besar. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu ketentuan perundang-undangan perpajakan, sistem pungutan pajak yang dikenal dengan nama menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO, mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 867 Jo PP 11 tahun 1967. Sistem tersebut sama dengan sistem yang berlaku saat ini, yaitu self-assessment system. Adanya konsep dasar akuntansi pajak Paket 27 Maret 1979 dengan Impres nomor 6 tahun 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 108 /KMK/077/1979 menyatakan bahwa wajib pajak diberikan keringanan dalam rangka penetapan pajaknya apabila laporan keuangan wajib pajak diperiksa oleh akuntan publik, sehingga pelaporan audit akuntan publik digunakan sebagai dasar penetapan pajak tanpa dilakukan koreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Ternyata banyak akuntan publik yang tidak dapat dipercaya dalam menyusun pelaporan audit, sehingga paket 27 Maret 1979 ini kemudian dicabut. Memasuki era baru perundangan-undangan perpajakan. Sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi menggunakan self-assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia. Sehingga kewajiban penyelenggaraan pembukuan telah tegas diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Akuntansi menurut KMK nomor 470/KMK/01/1991 adalah suatu proses pencatatan, klasifikasi, meringkas transaksi keuangan dan berakhir dengan membuat laporan keuangan. Terdapat 3 konsep aktivitas dasar akuntansi, yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi guna kepentingan para pengguna laporan keuangan. Jadi, dengan adanya pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, laporan keuangan fiskal akan digunakan sebagai dasar untuk membuat pemberitahuan atau SPT. Yang membedakan hanya pada dasar yang digunakan dalam penyusunannya, di mana akuntansi komersial menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSA sebagai acuan pembuatan laporan keuangan komersial, sedangkan akuntansi fiskal menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai acuan pembuatan laporan keuangan fiskal. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan secara komersial dan secara fiskal. Pengaturan kewajiban pembukuan diatur secara implisit di berbagai undang-undang hukum dagang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada prinsipnya, peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap badan usaha untuk menyusun laporan keuangan, sehingga harus menyelenggarakan pembukuan. Cara penyelenggaraan pembukuan dan menyusun laporan keuangan haruslah berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSA yang telah dilakukan pembaruan terakhir dengan PSAK tahun 2009. Adanya syarat pembukuan menurut ketentuan perpajakan. Yang pertama, adanya iktikat baik dalam mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha. Yang kedua, catatan mengenai aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Ketiga, diselenggarakan di Indonesia, disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Keempat, disimpan di Indonesia selama 10 tahun atau di atas. Yang kelima, diselenggarakan dengan prinsip